Ibu-ibu yang dikasih dicintai oleh Tuhan, keluarga itu sering dikatakan miniatur gereja kecil. Kenapa ibu bapak saudara, padahal bapaknya cuma Pak Karol dengan Pak Ampo? Jadi saya bilang bapak ibu saudara, kalau keluarga itu punya kasih, otomatis yang keluar akan mengasihi. Kalau ibu bapak saudara di luar kita mengasihi, di dalam kita membenci. Apakah tepat seperti itu? Puan, gereja kecil kita ini harus tempat pertama bagi kita untuk mempraktikkan apapun di kehidupan. Makanya dikatakan keluarga itu adalah miniatur gereja kecil. Ibu bapak saudara pernah merasa orang pilih kasih dengan kita? Pernah. Berdasarkan apa mereka memilih dalam bertindak kepada kita? Apa standar mereka? Banyak hal yang spesifik. Orang bisa pilih kasih itu kenapa? Apa yang membuat mereka pilih kasih? Dainon, derajat, ino lagi, jabatan, ino lagi, kekayaan, ino lagi, daya turunan. Hari berarti gereja kecil nih, lakukan kelainan. Karena sama pilih kasih tidak turunan. Itu membuat orang suka pilih kasih. Kita melihat keluarga ini pernah melakukan hal pilih kasih. Si Ishak mengasihi, yes. Aku bisa membaca ini lah, aku bisa membaca. Ishak mengasihi Esau. Dan itu udah mengasihi Esau. Daur nami daging meraweh kota. Karena si Esau suka berburu. Jadi bangun Ishak nakakan oleh penabur. Kalau ini yang menaku sayang adik Yakub, pemakai yo penabur. Dia memilih sayang si Esau. Kalau si Yakub sayang, kalau si Ribka sayang si Dainon. Ari sapanaya kanyo. Dahi Yakub muko ini halebu. Mungkin anggap katakan memelita tir anak rumahan. Sayang. Sehingga apa yang terjadi? Akibat pilih kasih. Akibat minum. Akibat minum. Akibat minum terhadap Esau adik Yakub. Sikap minum sahabat pilih kasih. Iri, dengki, ino lagi, kecewa, udir ino lagi, hari aku yang memusuhi, ino lagi lebih luar biasa kalau ada sikap pilih kasih, ino sakit hati dia, nah lagi bisa tambah, ino merusak persatuan, merusak keluarga, merusak apapun. Amun takkan rajin pilih kasih, berpecahan. Esau dia. Jadi kisah pertama, aku mengiwarakan aku bawe. Pilih kasih itu dapat memberi dampak yang serius karena berdasarkan kesukaan pribadi, keuntungan pribadi. Jadi Ishak dah hanya mengungkapkan aku kepentingan ini sehingga hanya memilih si Ishak. Udiru Ribka dah kuruni ruku-ruku Yakub dah lebu kenapa hanya iru perlu kepentingan kebutuhan Ribka akhirnya iru sanapi. Jadi membawa dampak yang serius. Kisah pertama hari perempuan ini. Kalau GKI dikatakan Kristus memberdayakan perempuan dan anak untuk menjadi perwujudan kasih dalam komunitas.
ada sekali-kali pilih kasih. Kasih itu ibu bapak saudara, dia tidak ada istilah pilih-pilih. Amun takkan sasameh kak lainnya sasameh takkan. Mahin, aku behengau ikat amun adi ulun senior. Amun adi ulun panganu pangakun aku. Aku ini hakun melakukan inungaran iru inai amun ulun inai. Tidak boleh ada seperti itu. Dan dimulai dari gereja kecil keluarga akibat dikatakan Ishak dan Esau itu timpang. Jadi kalau orang tua, kita ibu-ibu yang pertama saya merefleksikan firman ini sebagai ibu, upayakan tidak pilih kasih. Kamu darangan tangan pilih kasih ada takkan. Kita mirna bisa pertama. Kamu darangan tangan pilih kasih, kita perempuan tidak boleh pilih kasih. Yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang Esau dan Yakub, hak Esau. Pertama keluar di Esau, dia sama istri anak kembar. Nah, anak sama istri anak kembar. Kabe, sudah lahir. Iya, iya. Ini anak kembar. Bukan, saya lupa. Amin, amin, amin. Dapat kembar. Gitu. Dia punya kembar. Ada yang kayak gitu. Nah, itu kan ada yang keluar lebih dulu, ada yang nanti. Jadi yang keluar dulu itu adalah keluar dulu di Esau. Saya keluar karwe di saya ini hawa buntung pehere agak hak bentuk hawa buntung. Jadi karena orang tua pilih kasih, sejak ia kecil orang tua pilih kasih, akhirnya ketika besar itu berdampak bagi Esau. Coba amun Yakub nama hati nada tataan. Pasti usahanya berserak kami semangkok kacang merah. Amun tak kami saling ujung hingga une, dinong takam tatap takam. Hari misal takam kanya mula bubur, amin boleh. Tidak usah bersama. Tapi akibat pilih kasih itu, dia melakukan sesuatu itu ada imbalan. Ia dampak. Jadi harus ada imbalan dari Esau. Jadi ketika pada saat itu dikatakan Esau itu lapar, dia menukar hak keseluruhan. Aku mencatat ini hak keseluruhan ini menurut dalam hak keseluruhan. Hanya anak sulung. Itu hak istimewa. Hak keseluruhan itu dikatakan bahwa anak sulung ini dalam budaya Israel kuno warisan itu ganda kepada dia. Amun iawi amah di mati, anak sulung ini akan jadi ayah orang tua bagi saudara. Dan dikatakan hak sulung ini janji bahwa keturunannya akan menjadi keluarga yang besar. Coba teman bayang, Iruk natari Meda, Esau. Ibu-ibu kekasih dalam Kristus, apa yang terjadi? Dikatakan dalam firman ini, Esau menukar hak keseluruhan demi semangkuk kacang merah. Mereka merefleksikan lengan Allah Ta'ala akrawina kali perempuan GKI luar biasa. Luar biasa. Aku membaca kenapa mereka renungan GKI akan merenungkan. Jangan menukar apapun dalam kehidupan ini. Jangan menjual kejujuran dari uang. Jangan tukar itu. Amun munung mau ngotak kacang semangkok kacang merah kayak rapitus bisik. Amun hak keseluruhan itu sampai ke generasinya ia akan diberkati oleh Tuhan. Dia menukar itu. Jadi refleksi dalam khotbah GKI itu saya membaca begini. Jangan jual kejujuran demi saya cinta.
masa kuno mulai lain sa otek ko. Kami ay kasih yan kay nahain sa kuno kasih. Aduh, jangan jual dan tukar kejujuran karena uang. Jangan jual kasih demi kemarahan. Amun kecewa, takkan jual, takkan kasih. Sementara dikatakan memberdayakan perempuan menjadi wadah perwujudan kasih dalam komunitasnya. Kemudian jangan jual keluarga demi kesibukan kita. Jadi artinya jangan menukar itu karena kesibukan lalu tidak terurus keluarga. Jangan jual ibadah demi bekerja. Sampai apa itu sisa dan pagarian. Sediakan waktu untuk Tuhan. Jangan jual iman demi kenyamanan sesaat. Ada budasa. Amun mangkok kacang merah era petus. Amun takam kahabat duit era petus. Kahabat jabatan dikatakan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Katunggu sementara. Jangan tukar Yesus dengan apapun dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua ini, ibu-ibu kekasih dalam Kristus, kalau mengambil keputusan harus dengan hikmat, tidak boleh gegabah, apalagi menyangkut tentang iman kita pada Tuhan. Jangan karena popularitas kejayaan dunia yang dunia tawarkan, kita tukar Yesus, kita salibkan Dia dalam kehidupan kita. Jadi singkat saja dua itu. Perempuan di tahun 2026, komitmen jangan pilih kasih. Yang kedua, perempuan jangan pernah menukar apapun dalam tanda kutip dengan semangkuk kacang merah. Jadi kita yang tidak percaya, saya belum juga datang ke rumah damai, saya belum pernah ke situ. Tapi kalau saya lihat rumah damai itu lebih kepada rekonsiliasi. Artinya ketika ada orang bermasalah begitu, kemudian dikatakan diterima tanpa syarat, dipulihkan yang kasih, didengar, dihargai, diberdayakan untuk lain. Itu rumah damai. Kalau rumah doa saya juga belum, meskipun kadang ikut pelatihan di Banjarmasin, tapi belum saya ke situ. Mungkin di rumah doa itu saya yakin ada kekusukan tersendiri bagi kita saat berdoa. Biarpun saya tidak pernah ke Palangkaraya, ke Banjarmasin, datang ke rumah damai dan rumah doa, tapi hidup kita ini menjadi rumah damai dan rumah doa yang sesungguhnya. Tuhan memberkati, ambil keputusan di tahun 2026 ini. Amin.